Hai Sobat Reka, masih bingung mau masang PLTS yang bagaimana? Apakah PLTS on-grid, PLTS off-grid, atau PLTS hybrid? Kita akan kupas tuntas pertimbangan dalam memilih tipe PLTS, biar nanti kamu nggak salah pilih ya. So, tonton videonya sampai selesai, oke? Pertimbangan pertama, terkait ketersediaan akses listrik dari PLN. Untuk PLTS on-grid, cocok jika akses listrik PLN sangat stabil dan tersedia dengan baik di tempat kamu. Kamu dapat menggunakan PLTS dengan maksimal saat matahari bersinar dan menggunakan listrik dari PLN saat energi matahari tidak tersedia. Yang perlu diingat, PLTS on-grid ini tidak memiliki penyimpanan energi atau baterai ya. Pengalaman kami, semua PLTS on-grid ini di daerah perkotaan, baik untuk residensial ataupun komersial, gedung sekolah, kantor, atau pabrik. Kemudian, PLTS off-grid sangat ideal untuk lokasi terpencil atau yang tidak memiliki akses listrik dari jaringan PLN. Kemandirian energi menjadi fokus utama PLTS off-grid ini. Didesain untuk dapat mensuplai 24 jam dengan menggunakan panel surya dan baterai. Misalnya yang kami pernah pasang untuk perkebunan, pertambangan, kemudian penduduk di pulau-pulau, ada juga bandara perintis, villa di daerah pegunungan, resort di pulau wisata, yang semuanya tidak terjangkau oleh jaringan PLN. Adapun PLTS hybrid menawarkan fleksibilitas dengan tetap terkoneksi ke jaringan listrik PLN, akan tetapi memiliki penyimpanan energi sendiri untuk backup. Cocok untuk kamu yang menginginkan kombinasi antara kemandirian dari energi bersih dan akses ke PLN. Pengalaman kami untuk PLTS hybrid ini cukup banyak juga di daerah perkotaan, di mana customer memiliki beban kritikal yang harus tetap menyala saat PLN padam. Dan tidak sedikit pula untuk daerah yang PLN-nya belum terlalu stabil. Misalnya untuk puskesmas-puskesmas yang memiliki freezer vaksin yang harus tetap menyala 24 jam. Pertimbangan kedua terkait biaya awal dan pengembalian investasi. Untuk PLTS on-grid memiliki biaya investasi yang paling rendah karena tidak memerlukan penyimpanan energi ya dalam bentuk baterai. Nah, potensi pengembalian investasi pun tentunya lebih cepat. Payback period berkisar antara 4-7 tahun, tergantung berapa besar kapasitas PLTS yang kamu pasang. Semakin besar kapasitas PLTS, maka semakin cepat pula paybacknya. Untuk saat ini, estimasi payback period untuk skala on-grid yang komersil 500 kWp misalnya, sekitar 4-5 tahun. Dan untuk skala residensial 5 kWp, 6-7 tahun. Pertanyaannya, worth nggak sih? Nah, PLTS merupakan investasi jangka panjang dengan garansi produk sampai 12 tahun dan garansi performa sampai dengan 25 tahun. Jadi, jauh sebelum masa garansi berakhir, kamu sudah balik modal. Jadi, worth it gak sih? Yes, worth it. Kemudian, bagaimana dengan PLTS off-grid? Biaya investasinya cenderung lebih tinggi karena memerlukan sistem penyimpanan energi atau baterai dengan kapasitas yang besar. Terkait pengembalian investasi, jika dibandingkan dengan biaya listrik PLN di perkotaan, maka PLTS off-grid sangat tidak ekonomis. Akan tetapi karena PLTS off-grid ini biasanya dipasang di daerah terpencil yang tidak terjangkau PLN, dan biaya BBM, bensin atau solar untuk menyalakan genset relatif mahal dan susah didapatkan, maka investasi PLTS off-grid dapat menjadi alternatif jangka panjang yang dapat menekan biaya operasional yang tinggi dari penggunaan BBM untuk menyalakan genset. Nah, adapun PLTS hybrid, biaya investasinya berada di antara PLTS on-grid dan PLTS off-grid ya. Pengembalian investasi pada PLTS hybrid berkisar 6-10 tahun, yang sangat dipengaruhi oleh berapa besar baterai yang dipergunakan. Keunggulan PLTS hybrid ini terletak pada kehandalan suplai, di mana saat gangguan dari PLN, maka perangkat penting yang ingin kamu backup tetap dapat beroperasi dan tentunya go green ya. Selanjutnya, pertimbangan ketiga, kebutuhan dan konsumsi energi. PLTS on-grid cocok untuk pelanggan dengan energi yang stabil dan terukur. Sangat menguntungkan untuk rumah pribadi atau bisnis dengan kebutuhan energi yang konsisten, khususnya di siang hari. Kemudian PLTS off-grid lebih cocok untuk lokasi dengan kebutuhan energi yang tidak membutuhkan kehandalan yang tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil ya. Adapun PLTS hybrid menawarkan fleksibilitas untuk berbagai jenis kebutuhan energi dan konsumsi, cocok untuk berbagai skenario penggunaan, tergantung kebutuhan dan budget yang tersedia.
dapat dipergunakan di kota yang memiliki listrik PLN yang stabil atau di daerah-daerah dengan listrik PLN yang tidak stabil untuk meningkatkan kehandalan suplai listrik pada pelanggan. Pertimbangan keempat, faktor ramah lingkungan yang berkelanjutan. Nah, ini penting nih buat warisan anak cucu kita. PLTS on-grid menawarkan pengurangan emisi dengan memanfaatkan energi terbarukan, walaupun memang masih bergantung pada grid PLN ya, yang mayoritas saat ini kita tahu masih menggunakan pembangkit listrik fosil atau batu bara. Adapun PLTS off-grid ya pastinya lebih ramah lingkungan ya, karena tidak ada ketergantungan pada pembangkit listrik fosil dan infrastruktur grid dari PLN. Adapun untuk PLTS hybrid menggabungkan keuntungan kedua sistem dengan memanfaatkan energi terbarukan dan meminimalkan emisi dari penggunaan listrik PLN. Nah, kesimpulannya, jika kamu fokus ke biaya investasi awal dan biaya operasional yang lebih rendah, dan di lokasi kamu ada jaringan PLN masih sangat handal, maka PLTS on-grid adalah pilihan tepat karena sistem on-grid tidak memerlukan tambahan baterai, serta paling mudah perawatannya. Jika lokasi kamu di daerah terpencil yang tidak ada akses dari PLN dan kamu ingin menerapkan energi bersih, maka PLTS off-grid menjadi pilihan yang tepat. Sekedar pertimbangan, budget PLTS off-grid ini biasanya 3-5 kali lipat PLTS on-grid tergantung kapasitas dari baterai. Terakhir, jika kamu memiliki beban penting yang ingin di backup dan tidak boleh mati, misalnya akan di backup 3-6 jam dan kamu siap dengan budget penambahan baterai, maka PLTS hybrid menjadi pilihan yang tepat agar saat mati lampu kamu tetap happy. Biasanya PLTS hybrid lebih mahal 1,5-2 kali PLTS on-grid. Nah, baik Sobat Reka, demikian beberapa pertimbangan dalam memilih tipe PLTS. Yang terpenting, pilihlah sistem PLTS yang sesuai dengan kondisi lokasi, kebutuhan energi, dan ketersediaan anggaran kamu. Semoga pilihan kamu mendukung lingkungan dan masa depan yang lebih hijau, lestari, dan berkelanjutan untuk anak cucu kita. Reka Surya, ahlinya tenaga surya.